Siapa sih orang Indonesia yang gak kenal sama mie instan? Apalagi brand mie instan yang satu ini, Indomie. Aku yakin hampir semua orang Indonesia itu kenal atau bahkan sudah pernah mengonsumsi mie instan yang satu ini. Bahkan di Indonesia sendiri, sebutan Indomie sudah umum dijadikan sebagai kata pengganti yang merujuk kepada mie instan. Padahal dari sejarahnya, Indomie itu ternyata bukan mie instan pertama di Indonesia. Sebelumnya, ada produk super mie yang duluan beredar pada tahun 1968 dan barulah muncul Indomie pada tahun 1970 yang diproduksi oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Jadi selisihnya cuma 2 tahun aja teman-teman. Dan Indomie berhasil menjadi brand mie instan yang paling familiar di Indonesia. Dan kalau teman-teman perhatikan, sebetulnya saat ini banyak sekali brand mie instan yang dipasarkan di Indonesia. Tapi kenapa Indomie yang mendunia? Apa kehebatan Indomie? Strategi apa yang dilakukan Indomie hingga berhasil menduduki peringkat pertama mie instan paling enak di dunia? Apakah karena rasanya saja atau ada faktor lainnya? Mari kita bahas santai bersama. Sudah lebih dari 5 dekade, Indomie menjadi salah satu brand mie instan yang punya banyak penggemar di Indonesia, bahkan dunia. Rasa gurih yang autentik dengan aroma yang khas, cocok di lidah masyarakat, serta memiliki harga yang cukup terjangkau dengan beragam variasi rasa yang disuguhkan, membuat Indomie ini mudah diterima masyarakat Indonesia, bahkan dunia. Indomie dikenal sebagai salah satu brand mie instan yang punya banyak variasi rasa, mulai dari rasa mie goreng original, ayam bawang, hingga berbagai rasa lainnya yang menggambarkan cita rasa makanan dari berbagai daerah. Dari sisi psikologis, hal tersebut membuat masyarakat dari luar daerah ataupun asal daerah tersebut merasa penasaran dengan varian yang diluncurkan untuk dicoba. Selain itu, jingle Indomie yang berbunyi dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, Indonesia tanah airku, Indomie seleraku. Sorry ya kalau fales. Yang selama berpuluh-puluh tahun tanpa henti digaungkan di berbagai sosial media, membuat Indomie ini semakin mudah terpatri di benak masyarakat. Di tengah-tengah perang mie instan di Indonesia, Indomie berhasil menjadi brand mie instan yang paling familiar di Indonesia. Indomie telah berhasil membangun posisi merek yang kuat di pasar mie instan dengan beberapa elemen brand positioning yang efektif. Beberapa alasan Indomie bisa berkembang sangat besar dan diterima dengan baik oleh masyarakat adalah karena harga Indomie yang sangat ekonomis dan mampu mengatasi permasalahan ketersediaan makanan dengan praktis. Indomie menggunakan teknik geographical branding untuk menempatkan posisinya di hati masyarakat. Upaya pemasaran ini dengan menonjolkan keindahan dan keunikan suatu tempat atau daerah kepada masyarakat yang lebih luas. Dibuktikan dengan Indomie yang menekankan cita rasanya yang autentik, bahkan terus berinovasi mengeluarkan variasi rasa yang beraneka ragam dengan mengangkat makanan khas Nusantara atau makanan khas negara tertentu. Dari varian rasa yang beragam yang sudah disesuaikan dengan selera khas Nusantara, Indomie ini juga memiliki rasa yang berbeda di beberapa kota ataupun bahkan negara. Kalau teman-teman pernah mendengar rasa Indomie di luar negeri itu bumbunya nggak begitu berasa penyedapnya, ternyata itu nggak terjadi di luar negeri aja, melainkan juga terjadi pada beberapa daerah di Indonesia. Contohnya seperti Indomie goreng memiliki komponen isian bumbu yang berbeda di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan, tapi tetap dengan desain bungkus yang sama. Indomie yang dijual di Sumatera ataupun Kalimantan tidak menyediakan saus pedas dan digantikan dengan bubuk cabai. Menurut tim marketing noodle Indomie, hal tersebut karena Indomie menyesuaikan dengan selera masyarakat lokal. Dari hal yang krusial seperti rasa dan komponen yang ada di dalam produknya disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik, dan selera dari masyarakat sekitar. Dengan demikian, Indomie telah membangun citra sebagai merek yang inovatif dan juga beragam. Tahu nggak sih, ternyata Indomie ini nggak cuma disukai orang Indonesia aja, tapi juga disukai orang di berbagai negara. Dilansir dari New York Magazine, Indomie goreng berhasil masuk peringkat pertama mie instan terbaik tahun 2021 karena paling populer dengan cita rasa khas originalnya. Indomie pertama kali diekspor tahun 1992. Negara yang dipilih awalnya sebagai sasaran itu adalah negara dengan TKI terbanyak seperti Hong Kong, Taiwan, Arab Saudi. Selain TKI, Indomie juga dibawa oleh pelajar atau mahasiswa ke luar negeri, sehingga Indomie ini juga populer
di negara seperti Amerika dan Australia. Dikutip dari CNBC Indonesia, tanggal 20 Juli 2022, bahwa Indomie ini mempunyai pangsa pasar sekitar 70% dari pangsa pasar mie instan di Indonesia dan telah diperdagangkan di 100 negara di dunia dengan kapasitas produksi sebanyak 19 miliar bungkus per tahunnya. Indomie dibanderol dengan harga yang berbeda-beda di setiap negaranya. Harga Indomie di luar negeri ini beragam, dimulai dari 2.800 di Ghana, Afrika, hingga hampir 28.000 di Jerman. Wow sih, untuk bisa menikmati Indomie aja kita harus mengeluarkan uang 28.000. Sedangkan 28.000 di Indonesia udah dapat stick kali ya. Bisa jadi. Oh iya, untuk harga tersebut adalah harga Indomie yang aku kutip dari CNBC Indonesia pada tanggal 20 Juli 2022 ya. Jadi kalau misal ada teman-teman yang tinggal di luar negeri dan mengetahui harga update terbaru Indomie saat ini itu berapa, boleh banget di komen di bawah. Sedangkan untuk saat ini di Indonesia harga Indomie dibanderol dengan harga 3.000-an saja. Oke, karena Indomie ini juga didistribusikan di luar negeri, mari kita review iklan-iklan di luar negeri. Nah, oke, yang pertama ini ada iklan di Nigeria. Sebentar kita tonton dulu bersama. Bahkan di jam pelajaran aja pengen makan Indomie gitu. Dan ini dari ceritanya itu semua siswanya bawa Indomie kali ya, karena mereka membawa ini tempat makannya terus kayak seneng gitu, terus nyanyi, terus ada yang mau nyuap terus dia minta temennya juga. Seru sih ini, pada nyanyi. Ini iklan di Indomie di Nigeria dan dan pakai bahasa Inggris ya dengan logat Nigeria. Oke, aku nilai. Tulisannya tetap Indomie ya di sana, maksudnya nggak pakai bahasa Nigeria gitu. Memang bahasanya Inggris, jadi pakai bahasa Indonesia aja. Lanjut sekarang next ke iklan di negara Arab Saudi. أموت وأعرف سر إندومي ده كان صاحب مطعم في بلاد الشنغهو كان اسمه روشي شافوشي لما اكتشف سر إندومي أن البلد يغلي من جوه ولما وصل الخبر لحاكم القطار بعت وراكي يوسف. Aku nggak ngerti bahasanya, pakai bahasa Arab. Yang jelas menunjukkan cat memasak Indomie, kemudian anak-anaknya mulai kayak baunya enak gitu ya mungkin. Terus disuguhkan, kayak ini lagi main kali ya di tempat temannya. Indomie, nah, ini pakai logonya logo Indomie dari Arab ya. Tapi ini tetap walaupun pakai logo Indomie dari Arab, tulisannya tetap Indomie kok ini. Indomie yang di bahasa Arab kan kayak gitu. Tapi ini sederhana ya, lebih sederhana daripada yang tadi. Oke, lanjut. Kita nonton yang iklan di Indonesia. Vidi Aldiano. Indonesia tuh sering pakai selebriti gini ya untuk menaikkan brandnya. Indomie seleraku. Secara konsep ini semua kalangan, semua aktivitas makan Indomie gitu. Terima kasih Indonesia, 50 tahun kita bersama terus. Oke. Oke, secara keseluruhan video, secara konsep menampilkan kelezatan Indomie yang bisa dirasakan oleh berbagai kalangan. Nah, kalau di Nigeria dan Arab Saudi dapat kita simpulkan bahwa Indomie ini bahkan sudah disukai dari anak-anak dengan konsep alur cerita yang menarik dengan ya euforia makanan Indomie di sekolah ataupun saat bermain ke rumah temannya gitu. Oke, kalau tadi kita udah lihat iklan-iklan Indomie di luar negeri, Indomie di Indonesia itu juga sering menggunakan iklan-iklan televisi untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Iklan yang sering
menampilkan narasi yang menggambarkan kelezatan dan kemudahan dalam menyiapkan Indomie itu sendiri, sambil menyoroti berbagai varian rasanya, kayak ya misalnya mie goreng Aceh ya akan menyoroti hal tersebut. Iklan televisi juga sering menampilkan selebriti atau ikon populer yang memperkuat daya tarik merek Indomie itu sendiri. Indomie juga aktif berbagai platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan juga YouTube. Indomie menggunakan konten yang menarik dan juga kreatif untuk berinteraksi dengan penggemar di kalangan pengguna media sosial. Oke, cara keseluruhan kalau menurutku branding dari Indomie ini keren sih, karena Indomie menggunakan teknik geographical branding. Teknik branding ini dapat memicu emosional konsumen terhadap keterikatan konsumen dengan daerah asalnya, sehingga Indomie dapat selangkah lebih dekat dengan hati konsumen. Nah, jadi strategi-strategi tersebutlah yang dilakukan Indomie, sehingga membuat Indomie ini cepat berkembang pesat di Indonesia, bahkan menjadi brand yang paling familiar di Indonesia atau bahkan beberapa negara. Oke, sekian teman-teman pendapatku terkait dengan Indomie. Kalau misalnya teman-teman punya pendapat lain terkait dengan Indomie, boleh juga tulis di kolom komentar gitu ya, nanti kita akan diskusikan bersama. Dan boleh juga kalau teman-teman ada request video selanjutnya akan membahas tentang apa, boleh banget ditulis di kolom komentar. Thanks for watching this video, don't forget to subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya ke sosial media yang teman-teman punya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.